Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, nama saya Herawati, NIM 1100011971 dari kelas Hukum Ekonomi Syariah C, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Eh, di sini saya akan memaparkan atau mempresentasikan terkait pemahaman saya dalam mata kuliah Hukum Tata Negara. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang hukum tata negara. Apa itu hukum tata negara? Hukum tata negara adalah bentuk hukum yang mendefinisikan hubungan antara berbagai lembaga di dalam suatu negara yang meliputi eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Asas-asas hukum yaitu asas yang bersifat umum dan abstrak sehingga dapat menjadi roda spirit dalam suatu perundang-undangan. Adapun asas negara hukum yang dikemukakan oleh ahli Restak diantaranya itu hak asasi manusia, pemisahan kekuasaan, pemerintahan berdasarkan kekuasaan, serta peradilan administrasi, dan ada pula asas Pancasila, yakni asas demokrasi, asas negara kesatuan dan serikat, asas hak asasi manusia, asas check and balances, serta asas-asas umum pemerintahan yang baik. Dalam pembelajaran hukum tata negara ini pernah juga dilakukan secara diskusi. Terdapat 4 kelompok yang dapat memaparkan materinya, yakni kelompok 1 ia membahas tentang pemisahan dan pembagian kekuasaan. Yang dapat saya petik dari materi ini bahwa arti kekuasaan itu adalah kewenangan untuk menjalankan suatu pemerintahan, dan ia juga menjelaskan beberapa teori, diantaranya itu teori pemisahan dan pembagian kekuasaan serta teori John Locke. Kelompok 2 juga ia membahas tentang lembaga-lembaga negara. Yang saya pahami dalam materi ini yaitu lembaga yang institusinya itu dibentuk berdasarkan lembaga negara. Yang saya pahami dalam materi ini yaitu lembaga yang institusinya itu dibentuk berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Ia juga memiliki sistem yang dibentuk oleh negara itu sendiri. Lembaga negara di Indonesia itu diantaranya MPR, DPR, DPD, lembaga kepresidenan, MA, MK, KY, serta BPK. Pembagian lembaga negara ini meliputi lembaga eksekutif, lembaga yudikatif, eksaminatif, serta lembaga negara yang bersifat independen. Kelompok 3 ini ia membahas tentang bentuk negara, bentuk pemerintahan, dan sistem pemerintahan. Yang saya pahami terkait materi ini adalah bentuk negara kesatuan dalam kedaulatan negara yang bersifat tunggal dan di dalamnya tidak terdapat negara lain, negara serikat atau federal, di mana negara ini diserahkan kepada negara yang bersifat federal. Bentuk pemerintahan meliputi oligarki, monarki, serta republik. Sistem pemerintahan di Indonesia itu adalah tatanan yang terdiri dari berbagai macam komponen yang saling berkegantungan satu sama lain. Dan materi terakhir yaitu materi dari kelompok 4, ia membahas tentang infrastruktur dan suprastruktur. Suprastruktur yaitu struktur politik yang berkaitan dengan lembaga negara yang berhubungan dengan kekuasaan dengan lembaga satu dengan yang lainnya. Sedangkan infrastruktur adalah kelompok-kelompok kekuatan politik dalam masyarakat yang turut berpartisipasi secara aktif.
Mungkin hanya itu pemahaman saya terkait materi yang saya pahami. Selanjutnya saya beralih pada pemahaman terkait buku yang telah saya baca dengan buku yang berjudul Pengantar Hukum Tata Negara dengan penulis Profesor Dr. Jim Lee Asidik SH. Yang saya baca dalam buku ini, dia membahas tentang organ dan fungsi kekuasaan negara. Fungsi-fungsi kekuasaan, salah satu ciri negara adalah adanya ciri pembatasan kekuasaan dalam menyelenggarakan kekuasaan. Pembatasan ini dilakukan dengan hukum yang kemudian menjadi ide dasar paham konstitusi, onalisme, dan desentralisasi modern. Mungkin itu saja pemahaman saya terkait hukum tata negara. Mungkin cukup sekian. Apabila ada salah kata, itu datangnya dari saya, karena manusia tidak luput dari kata salah. Billahi fisabil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.